Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Jasmine Surya dengan NIM 22051204052 dari Prodi Teknik Informatika kelas TIB tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kabeling pada kabel UTP sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas saya pada mata kuliah jaringan komputer. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian atau apa arti dari kabel UTP itu sendiri. Jadi UTP atau Unshielded Twist Pair merupakan suatu jenis kabel jaringan yang dapat digunakan sebagai penghubung antar suatu komputer maupun perangkat jaringan lainnya. Sesuai dengan namanya, unshielded berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Lalu, twist pair berarti menunjukkan bahwa bentuk dari isi kabel tersebut saling berlilitan pada setiap pasangnya. Kabel ini umumnya dipasang dengan suatu konektor RJ11 yang digunakan untuk telepon rumah maupun modem, serta RJ45 yang digunakan untuk jaringan internet. Lalu selanjutnya, kabel UTP memiliki berbagai karakteristik. Yang pertama, yaitu kabel ini terdiri dari 8 buah kabel yang memiliki berbagai warna serta berpasang-pasangan. Lalu setiap pasang warna yang dimiliki oleh kabel UTP dililitkan satu sama lainnya sehingga menjadi 4 pasang kabel. Lalu kabel UTP tidak memiliki pelindung atau shield. Lalu kabel ini memiliki maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu sebesar 100 meter. Kabel ini menggunakan konektor RJ45. Lalu kabel UTP memiliki kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Dan yang terakhir, kabel ini memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai warna-warna yang ada pada kabel UTP. Jadi kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel yang dimana kabel tersebut disusun secara berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang kabel. Nah, lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Nah, pada tiap warna kabel UTP itu memiliki berbagai fungsi yang berbeda-beda. Misalnya pada warna jingga, putih jingga, hijau, dan putih hijau itu memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Sedangkan pada warna biru dan putih biru berfungsi sebagai penghantar paket suara. Dan yang terakhir yaitu untuk warna coklat dan putih coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari kabel UTP. Jenis-jenis kabel UTP dibedakan menjadi 3, yaitu ada straight toe, crossover, dan juga rollover. Pada kabel straight toe ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Nah, pada kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda jenisnya. Lalu selanjutnya yaitu kabel crossover yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama jenisnya, sedangkan kabel rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kabel straight toe terlebih dahulu. Jadi kabel ini memiliki aturan penyusunan yang sama pada kedua ujungnya dan menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya switch atau hub dengan komputer. Adapun susunan atau urutan warna dari kabel straight toe itu bisa dilihat pada gambar di samping, di mana pada konektor 1 dan juga konektor 2 memiliki urutan atau susunan warna yang sama. Yang pertama yaitu warna putih jingga, lalu warna jingga, lalu dilanjutkan dengan warna putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan yang terakhir yaitu warna coklat. Lalu selanjutnya kabel
crossover, di mana kabel ini memiliki aturan penyusunan yang berbeda pada kedua ujung konektor dan menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya router dengan router atau PC dengan PC dan juga yang lainnya. Nah, susunan warna pada kabel crossover ini bisa dilihat pada gambar di samping, di mana susunan warna antara konektor yang satu dengan konektor yang kedua itu berbeda. Nah, pada konektor yang pertama atau yang ke satu itu terdiri dari warna putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Sedangkan pada konektor yang kedua itu warna pertamanya yaitu putih hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, dan yang terakhir yaitu coklat. Lalu selanjutnya kategori pada kabel UTP. Kabel UTP dikelompokkan dengan menggunakan istilah kategori atau bisa disebut dengan CAT atau CAT. Kabel ini dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat transmisi data yang dapat dilakukan. Nah, di antara semua kategori kabel UTP yang ada, kabel dengan kategori 5E dan juga 5 merupakan kabel yang paling populer dan banyak digunakan pada jaringan Ethernet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kabel UTP pada kategori yang pertama. Nah, pada kategori yang pertama ini, kabel memiliki kualitas transmisi terendah yaitu sebesar 1 Mbps dan hanya mendukung komunikasi suara analog. Nah, dulunya kabel ini digunakan untuk menghubungkan telepon analog plain old telephone service atau POTS pada tahun 1983. Lalu selanjutnya ada kategori kedua, di mana pada kategori kedua ini memiliki kabel dengan kecepatan transmisi sebesar 4 Mbps dan telah mendukung data dan suara digital. Nah, kabel ini umumnya digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Lalu selanjutnya ada kategori ketiga, yang merupakan kabel yang memiliki kecepatan transmisi hingga 10 Mbps dan telah mendukung komunikasi data dan suara digital, serta mendukung jaringan 10 PASAT saja. Nah, pada kategori yang ketiga ini digunakan sebagai pengganti pada kategori yang kedua. Lalu ada kategori yang keempat, yang merupakan kabel yang memiliki kecepatan transmisi sebesar 16 Mbps dan telah mendukung komunikasi data dan suara digital serta didukung oleh jaringan Ethernet. Nah, pada kategori ini umumnya digunakan pada jaringan token ring 16 Mbps dan didukung juga pada jaringan Ethernet 10 BST. Lalu selanjutnya ada kategori yang kelima, yang merupakan kabel yang memiliki kualitas transmisi sebesar 100 Mbps dan mendukung jaringan token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Lalu selanjutnya ada kategori 5E, yang merupakan peningkatan dari kategori 5 dengan kecepatan transmisi sebesar 1 GB per second dan direkomendasikan untuk penggunaan jaringan gigabit Ethernet. Lalu ada juga kategori yang keenam, yang merupakan kabel yang memiliki kecepatan transmisi hingga 10 GB per second dan digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang 55 meter. Nah, sedangkan pada kategori yang ke-6A merupakan peningkatan dari kategori 6 dengan frekuensi komunikasi sebesar 500 MHz. Lalu terakhir ada kategori kabel UTP, yaitu yang ketujuh, yang merupakan kecepatan transmisi sebesar 10 GB per second dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz, serta digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan mensimulasikan secara langsung terkait kabeling pada kabel UTP. Jadi yang pertama-tama kita potong dahulu sekitar 1-2 cm.
Lalu kita luruskan tiap kabelnya. Nah, karena yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai strike atau kabel UTP, jadi akan menggunakan susunan warna, yaitu pertama putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Lalu selanjutnya akan saya pasang jack RJ45 nya. Nah, jika sudah akan saya coba tes kabel ini termasuk pada tipe kabel UTP yang apa. Nah, pada ini terlihat bahwa kabel tersebut termasuk dalam kategori kabel straight dengan EIA atau TIA 568B. Lalu selanjutnya saya akan mensimulasikan terkait kabeling kabel UTP pada tipe crossover. Jadi karena tipe crossover ini menghubungkan dua perangkat yang sama jenisnya, jadi dia kabel UTP-nya tuh memiliki susunan warna yang berbeda jika kita bandingkan dengan yang straight. Nah, ini pertama kita luruskan dulu lilitan kabelnya. Nah, lalu kita susun berdasarkan urutan hijau putih, hijau, lalu ada orange putih atau jingga putih, biru putih, jingga, coklat putih, dan yang terakhir warna coklat. Jika sudah, kita pasang jack RJ45 nya, lalu kita pakai crimping tools untuk menjepit jacknya. Lalu jika sudah, kita coba tes kabel ini termasuk kabel apa. Nah, dia termasuk kabel dengan EIA atau TIA 568A. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Sekian dari saya. Terima kasih.